Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku dapat orderan 3 macam makanan pelengkap snack box, yaitu bugis pandan, sosis solo, dan juga jelly cup. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak, dan ini merupakan salah satu menu favorit snack box yang biasanya dipesan. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, aku mau sedikit share tentang kegiatan sehari-hari aku dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, dari bangun tidur biasanya aku langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh aku dubbing. Setelah dubbing aku pakai skincare dulu karena ini kegiatan siang, wajib banget pakai skincare ya, karena memang aku hari-harinya itu nganter anak sekolah, nganterin orderan, belanja kebutuhan untuk konten, dan juga belanja kebutuhan untuk orderan. Nah, dari dubbing atau ngisi suara itu sampai aku upload konten biasanya itu memakan waktu banyak banget. Jadi kelarnya itu sekitar jam 9. Nah, jam 10 biasanya aku pergi ke warung buat beli sayuran, karena memang kalau sayuran aku lebih suka beli harian ya dibandingkan beli mingguan, supaya dapat yang seger terus tiap harinya. Kecuali kalau misalkan ikan ataupun lauk yang lainnya itu aku belanjanya mingguan. Abis itu aku ngurus anak sekolah, bikin sarapannya dulu, bikin sarapan, terus nganterin anak sekolah. Karena kebetulan anak aku sekolahnya bagian masuk siang, masuk jam 1 siang ya. Jadi aku nganternya itu sekitar jam 12. Bisa dibayangin deh, panas terik itu harus keluar rumah. Jadi kalau nggak pakai skincare, wassalam ya. Yang ada kulit kita bisa gosong. Habis nganterin sekolah, lanjut sholat zuhur, terus pakai skincare lagi, lanjut dandan tipis supaya nggak pucat pada saat tampil di kamera. Karena habis zuhur itu biasanya aku bikin konten sampai asar, bahkan setelah asar. Sekitar 4:30 langsung jemput anak sekolah, setelah itu pulang ke rumah dan persiapan maghrib. Sebelum ataupun sesudah maghrib biasanya aku nganterin orderan, jadi tergantung orderannya ya. Ada orderannya itu yang minta diantar sebelum maghrib, ada yang minta diantar malam, ada juga yang minta diantar subuh-subuh. Oke, singkat cerita, kerjaan aku tuh kelar sekitar jam 8 ataupun jam 9 malam. Jadi kalau udah jam segitu, anak-anak udah selesai makan malam, udah selesai main sedikit juga. Terus langsung dibawa ke atas, disuruh bersihin badan. Maksudnya bersihin badan itu cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, dan ganti baju persiapan untuk tidur. Dan kalau anak-anak udah kelar dibersihin semua, giliran aku yang bersihin badan, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, ambil air wudhu, lanjut sholat isya, dan lanjut ritual malam. Dan ritual malamnya ini biasanya lebih lama karena ini aku pakai paket komplit ya. Dan untuk skincare-nya semua udah aku percayakan pada Scarlett Whitening, karena memang bener-bener produknya itu bagus banget dan cocok banget di kulit aku. Dan ini adalah rangkaian produk skincare andalan aku, yaitu Brightly Series. Di samping itu juga aku punya yang Acne Series, karena sebulan sekali setiap datang bulan aku pasti datang jerawat juga. Jadi ini wajib ada di rumah. Selain itu juga seperti yang pernah kalian lihat di video sebelumnya, aku masih punya Age Delay Package. Nah, yang Age Delay Package ini biasanya aku pakai 2 kali dalam seminggu. Jadi intinya hari-harinya aku lebih sering pakai yang Brightly Series ini. Apalagi untuk siang hari itu aku bisa sekitar 4 kali pakai yang day creamnya. Nah, kenapa sih dari kemarin aku tuh ngebahasnya cuma Scarlett, kenapa nggak skincare yang lain? Karena memang aku tuh kalau udah cocok satu skincare, aku nggak pernah nyoba yang lain. Aku untuk masalah kulit wajah tuh aku paling sayang banget ya. Jadi aku nggak mau kulit wajah aku tuh jadi bahan percobaan. Jadi kalau aku udah cocok dengan bahan yang aman, untuk apa pindah ke yang lain? Untuk yang Brightly Seriesnya ini ada kandungan glutathione, ceramide, Rainbow Algae, dan Aqua Peptide Glow, yang memang manfaatnya dapat mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam bekas jerawat, mengunci kelembapan kulit, dan juga menjadikan kulit lebih glowing. Sedangkan untuk yang night creamnya, salah satu kandungannya adalah green caviar dan juga hexapeptide egg, yang dapat menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori besar, dan juga menyamarkan garis-garis halus di kulit wajah. Dan untuk teksturnya, baik yang day cream ataupun night cream, ini sama-sama mudah banget meresap di kulit dan juga tidak meninggalkan rasa lengket. Pokoknya ini nyaman banget digunakan sehari-hari.
Jadi gimana nih, kalian cuma mau nonton atau mau nyobain juga? Buat kalian yang mau nyobain gak usah khawatir karena harganya cukup terjangkau. Cuma Rp75.000 per produk, sudah halal MUI dan terdaftar di BPOM, aman digunakan untuk ibu hamil dan juga menyusui. Dan kalau kalian emang mau nyobain, jangan lupa untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Itu merupakan link toko resminya Scarlett Whitening supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Jangan tergiur dengan harga yang murah karena yang murah belum tentu original. Selain itu, kalian juga bisa follow Instagramnya Scarlett Whitening supaya kalian dapat info-info terbaru dari Scarlett Whitening. Oke, lanjut sekarang kita ke tutorial pembuatan. Pertama di sini aku mau bikin sosis solonya dulu. Ini aku udah siapin daging ayam, kita rebus dulu. Kalau udah direbus kita haluskan dengan cara di chopper, tapi kalau mau disuir-suir juga boleh. Setelah itu kita tumis dulu bumbu yang udah dihaluskan. Dan untuk bumbu dan juga bahan-bahannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau bumbunya udah wangi, kemudian kita tambahkan bumbu lain. Setelah itu tambahkan air rebusan kaldunya dan tambahkan juga ayam yang udah dihaluskan ataupun udah disuir-suir. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan kalau udah matang langsung kita tuangkan ke dalam mangkuk. Langkah berikutnya kita buat dulu kulit risolnya. Langsung aja semua bahan yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi disatukan semua, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan benar-benar larut, juga tidak menggumpal. Kurang lebih untuk teksturnya ini seperti kita akan membuat rempeyek. Nah kalau udah kayak gini langsung aja kita dadar kulit risolnya, didadar sampai benar-benar matang. Kalau udah benar-benar matang kemudian kita angkat, terus kita tambahkan 1 sendok teh ayam suwir yang udah dimasak tadi. Kemudian bagian kiri kanannya kita lipat ke arah dalam dan digulung. Kalau sosis solonya udah digulung semua, kemudian kita celupkan ke dalam kocokan telur. Setelah itu langsung kita goreng. Dan untuk menggorengnya juga nggak usah lama-lama, cukup sampai telurnya matang atau berwarna kuning kecoklatan. Dan kalau telurnya udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah sosis solonya benar-benar dingin, kemudian kita kemas dengan plastik dan jangan lupa ditambahkan 1 buah cabai rawit di dalamnya. Langkah berikutnya kita akan buat unti kelapa untuk isian kue bugisnya. Langsung aja semua bahan yang aku cantumkan di kolom deskripsi kita larutkan dulu. Kalau gula merahnya udah benar-benar larut dan juga mendidih, baru kita tambahkan kelapa parut. Setelah itu dimasak sampai kelapa parutnya benar-benar surut. Kalau udah surut berarti udah matang dan dinginkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya kita akan membuat adonan kue bugisnya. Langsung aja kita satukan dulu semua bahannya dengan step seperti ini. Setelah itu diaduk-aduk sampai tercampur rata dan teksturnya benar-benar kalis. Kalau teksturnya udah benar-benar kalis, langsung aja kita takar adonannya 1 sendok takar seperti ini, dibulat-bulat dan dibentuk seperti mangkuk. Setelah itu diisi dengan unti kelapa yang udah dimasak tadi, dirapatkan kemudian dirapihkan. Kalau udah dibulat-bulat semua, langsung aja kita kukus. Jangan lupa dialasi dulu pakai daun pisang supaya tidak lengket di bagian bawahnya. Kemudian kue bugis ini dikukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah kue bugisnya matang, kemudian kita angkat dan langsung aja kita bungkus dengan daun pisang yang udah dipotong bulat seperti ini. Digulung ke arah diagonal, kemudian dilipat bagian kiri kanannya ke arah bawah seperti ini. Langkah berikutnya kita akan buat jelly cup rasa buah, dan untuk jelinya ini aku pakai Nutrija rasa buah.
Boleh pakai rasa apa aja seperti mangga, stroberi, leci, melon, dan yang lainnya sesuai dengan pesanan si pembeli. Langsung aja semua bahannya kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Kalau jelinya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Jangan dimasak terlalu lama. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar. Tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Setelah itu diaduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Untuk wadahnya ini aku pakai cup ukuran 50 ml. Dan langkah berikutnya ini aku mau buat jelly cup rasa stroberi. Langsung aja untuk stepnya dan juga bahan-bahannya sama ya. Semua bahan kita masukin ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Kalau jelinya udah mendidih kayak gini, jangan dimasak terlalu lama. Kita matikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Diaduk lagi sebentar sampai buihnya hilang, kemudian kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan. Kalau jelinya udah benar-benar dingin dan mengeras, baru kita tutup. Oke, kalau ketiga makanannya udah jadi semua, langsung aja kita kemas dalam box ukuran 30 x 30 cm. Dan untuk orderannya sendiri ini ada 50 piece bugis pandan, 50 piece sosis solo, dan 50 piece jelly cup. Untuk harga jualnya yang jelly cup ini bisa kalian jual dengan harga Rp1.000 per cup. Sedangkan untuk bugis pandan dan sosis solo bisa kalian jual dengan harga Rp2.000 per piece. Atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.